Halo Sobat Tali Topan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat semuanya? Saya harap Sobat semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat semuanya untuk melihat Masjid Baitul Mutakin yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masjid ini terletak tidak jauh dari Jembatan Kembar atau Jembatan Mahakam yang ada di Kota Samarinda. Bangunan yang megah serta berarsitektur Timur Tengah membuat bangunan ini menjadi salah satu ikon dari Kota Samarinda. Sehingga setiap hari para pengunjung baik dari lokal maupun luar Kota Samarinda berduyun-duyun datang untuk sekedar melihat atau sekedar beristirahat. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin tahu lebih jauh tentang Masjid Baitul Mutakin ini, simak terus video dari kami dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Jika sobat semuanya berkesempatan datang ke Kota Samarinda, luangkan waktu sejenak untuk berkunjung ke salah satu masjid termegah di Kota Samarinda dan juga terbesar kedua se-Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal di Kota Jakarta. Masjid ini seringkali disebut sebagai Masjid Baitul Mutakin atau Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini terletak tidak jauh dari bantaran Sungai Mahakam. Tepatnya berlokasi di Kelurahan Teluk Lorong Ulo, Kota Samarinda yang diapit oleh dua jalan besar, yaitu Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Cendana. Akan sangat mudah untuk mencari lokasi tempatnya dikarenakan masjid ini cukup menyita perhatian karena kemegahannya. Masjid Baitul Mutakin dibangun sepanjang 3 masa Presiden Republik Indonesia. Pencanangan atau inisiasi pembangunan masjid ini dilakukan di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2000. Sedangkan peletakan batu pertama dilakukan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001. Dan peresmiannya dilakukan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Praktis total waktu yang diperlukan untuk membangun masjid ini selama kurang lebih 7 tahun. Sekilas gaya arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh budaya Spanyol, Timur Tengah, dan juga Turki. Hal tersebut dapat dilihat dari lorong-lorong masjid yang dibangun menyerupai komplek Istana Alhambra yang ada di Granada, Spanyol Selatan, atau sering dikenal sebagai Andalusia pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Sedang nuansa pengaruh Timur Tengah tampak dalam kaligrafi yang menghiasi ruangan-ruangan, baik yang ada di dalam maupun di luar dari Masjid Baitul Mutakin ini. Masjid ini memiliki luasan bangunan kurang lebih 43.500 meter persegi dengan luas bangunan pendukung sebesar 7.115 meter persegi dan luas lantai basement sekitar 10.235 meter persegi. Sedang lantai dasar masjid memiliki luas 10.270 meter persegi dan lantai utama memiliki luas sekitar 8.185 meter persegi. Luas lantai balkon masjid ini adalah 5.290 meter persegi. Masjid ini dulunya merupakan salah satu area penggergajian kayu milik PT Inhutani I yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain megah, Masjid Baitul Mutakin ini juga memiliki banyak simbol-simbol yang merepresentasikan ajaran Islam. Seperti halnya keberadaan menara-menara yang ada di masjid ini. Setidaknya ada 6 menara di mana 5 menara diartikan sebagai representasi rukun Islam
dan satu menara utama dengan tinggi 99 meter merepresentasikan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Hal tersebut merupakan sebuah manifestasi keyakinan agama yang dibaur dalam keindahan seni arsitektur bangunan. Selain itu ada juga anak tangga yang menghubungkan lantai dasar dengan lantai utama masjid yang berjumlah 33 buah anak tangga. Hal tersebut merepresentasikan jumlah tasbih sebanyak 33 yang diyakini umat Islam dalam aktivitas peribadatan. Ada juga hal yang menarik di masjid ini, salah satunya adalah keberadaan beduk yang berukuran besar. Beduk tersebut memiliki garis tengah sepanjang 2 meter. Berasal dari kayu bengkire utuh yang diletakkan tepat di depan ruangan utama. Seperti halnya fungsi beduk lainnya, beduk ini juga digunakan untuk penanda waktu sholat, selain juga sebagai ikon atau daya tarik Masjid Baitul Mutakin. Setelah melewati tasbih anak tangga, pengunjung akan disambut serambi yang sangat mewah. Bagian ruangan ini menjadi lokasi beduk 2 meter. Keindahannya semakin anggun dengan cahaya dari lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Ada pula lampu-lampu dinding yang bertuliskan kaligrafi huruf Arab. Masjid ini juga dilengkapi dengan elevator, lift, serta jalur khusus penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mencapai lantai yang lebih tinggi dengan relatif mudah. Jamaah akan merasa damai saat berada di masjid ini. Ruangan utama masjid ini menampilkan kesan yang menenteramkan, tetapi tidak kalah elegan dari sisi eksterior. Penggunaan material granit pada lantai semakin menegaskan kesan mewah tersebut. Warna krem muda pada lantai tersebut berpadu serasi dengan dinding mihrab yang berwarna gelap. Dalam kacamata sejarah, Islam telah mengakar di tengah masyarakat Kalimantan Timur sejak ratusan tahun silam. Bila merujuk pada Hikayat Kutai, persebaran agama ini sampai ke daerah berjulukan benua etam tersebut pada akhir abad ke-16. Pada abad ke-17, Raja Kutai Kartanegara yang telah memeluk Islam mengizinkan orang-orang Bugis dari Sulawesi untuk membuka perkampungan di sekitar Sungai Mahakam. Pemimpin mereka, Lamohang Daeng Mangkona, lantas menamakan daerah tersebut sebagai Samarinda. Itulah cikal bakal kota Samarinda yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Pada masa kolonialisme, Samarinda merupakan salah satu basis perjuangan kaum muslimin dalam menentang penjajahan. Sesudah Indonesia merdeka, kota seluas 718 km persegi itu terus menjadi sebuah pusat dakwah. Berbagai kegiatan keislaman dilakukan serta banyak pula tokoh ulama yang lahir dari kota Samarinda. Sebagai ikon kebudayaan Islam di Kalimantan Timur,
Masjid ini selalu ramai pengunjung. Setiap hari tak kurang dari 500 orang berkunjung ke masjid ini. Mereka berasal dari dalam maupun luar provinsi. Sebagai sarana pendukung, masjid ini dilengkapi juga dengan sejumlah fasilitas. Di antaranya seperti taman kanak-kanak, klinik bersalin, kantin, dan juga asrama dengan 50 kamar untuk tamu dari luar daerah. Ya itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita di Masjid Baitul Muttaqin Kota Samarinda. Saya harap video ini bisa memberikan informasi tambahan bagi sobat semuanya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Salam satu jalan.